Paham Mu'tazilah ini adalah kalau dibilang ya apa apa kembalinya saya lupa bahasanya. Lupa saya. Astaga. Yang kedudukannya adalah hanya Allah yang tahu. Nah, itu dia. Sebenarnya apa itu? Kalau bisa di ini, Pak Ustadz, kalau lupa mungkin Ustadz Munte bisa jawab. Mudah, full roh halus. Silakan Ustadz Munte. Allahu Akbar. Ustadz Munte monitor. Ayo, udah cukup ilmu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Munte monitor. Iya. Silakan, mungkin bisa menjawab itu tadi. Ustadz lupa itu. Ustadz lupa ayatnya di Al-Quran dan hadisnya. Jadi tolong dibantu Ustadz Munte. Mungkin Ustadz bisa menjawab. Bisa dijelaskan pertanyaannya tadi. Ya, silakan. Yang bertanya tadi siapa? Saya Ustadz. Jadi tadi saya kan membaca gitu. Ada namanya paham Mu'tazilah. Nah, paham ini mereka percaya tauhid, mereka percaya keadilan Tuhan. Tetapi dalam sirat mereka tidak mengimani adanya sirat yang hakiki pada hari kiamat. Karena itu tidak masuk akal dan tidak logis katanya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kaum Mu'tazilah ini masih tergolong dalam Islam atau bukan gitu, Ustaz? Itu simpel jawabannya. Mungkin lancang ya, mungkin langsung saya yang menjawabnya. Banyak santri saya mungkin asal atau Baik, tolong jawab itu bukan tentang saya akan menjawab singkat saja ya. Jadi golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Lanjut yang lain. Setuju tadi Pak Ustadz Munte? Setuju. Apa mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ustadz Munte? Iya. Karena dari rukun Islam sendiri kan percaya pada hari kiamat kan termasuk dalam rukun Islam. Jadi kalau sudah tidak percaya dengan hari akhir itu golongan munafik. Apa betul itu Pak Ustadz? Pak Ustadz Pedoman, Ustadz Hasan. Ya, karena gini, itu kan kedudukannya pada hari kiamat. Nah, maka tadi yang Surah Baqarah sudah dinyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, itu dia. Kalau berarti kedudukan orang yang tidak beriman kepada yang gaib, berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Udah itu aja kalau saya. Berarti dulu Bang. Kan rukun iman percaya kepada hari kiamat juga kan. Kenapa Mu'tazilah ini tidak percaya gitu? Padahal mereka percaya adanya Tuhan, keesaan Tuhan, mereka percaya. Mereka percaya
keesaan Tuhan. Ya bingung juga sih kenapa mereka mengedepankan rasionalis dalam berpikir gitu. Izin Wangsa turunin aku itu ada tamu di bawah tuh yang ini tuh siapa ini ketawa kasih koyak itu loh. Naikin aja tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya menyatakan apa yang kita tahu saja ya. Begini ya, golongan Mu'tazilah ini ketika perdebatan antara mereka dengan ulama yang bernama Hasan al-Basri itu berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan dosa besar. Maka golongan Mu'tazilah ini kelompoknya namanya ya. Kelompoknya itu memberi pengertian bahwa golongan ini tidak menjadi kafir dan juga tidak menjadi Islam begitu. Maka pengikut-pengikutnya berdiri di sampingnya lalu diiklankan mereka ini Mu'tazilah, orang yang mengasingkan diri. Karena mereka ini lebih berpegang kepada hukum logis akal berbanding dengan nas-nas Al-Quran dan juga Al-Hadis. Terutamanya Al-Hadis mereka ini menolak gitu. Sekiranya ia tidak diterima logik akal itu. Contoh benda-benda yang perlu dikaji pada ketika itu, contoh arahannya pengharaman babi itu kan. Ketika Allah mengharamkan babi tanpa ada kajian seperti hari ini, maka mereka akan bukan menolak, mereka akan mempertikaikan begitu. Kemudian mereka menawarkan diri untuk berdebat. Golongan ini ya menawarkan diri untuk berdebat dengan golongan filosofi dari Yunani dan Parsi. Jadi untuk membalancekan, untuk memberi keseimbangan, maka mereka ini menggunakan logik akal. Kemudian budaya ini menjadi semakin menyebar, menggunakan hukum akal dan menolak sekiranya nas-nas Al-Quran itu tidak selari dengan akal. Sedangkan Islam ini asasnya adalah mengikut hukum akal dan yang tidak lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu, maka golongan ini bukanlah dari golongan Muslim. Mereka ini sesat daripada pemahaman Islam yang sebenar. Itu lanjutnya Gurunda, aku tambahkan dulu ya. Sedikit kita nggak boleh menyesatkan sesama muslim, hanya saja kita bisa bilang mereka kafir atau kurang pengetahuan atau golongan manusia munafik. Kalau kita bilang mereka sesat mungkin agak kejam menurut aku sih. Kurang kejam maksudnya. Pak Ustaz. Oh, bukan Pak Ustaz lagi sudah naik jabatan. Beliau Kiai Munte. Sebentar ya. Apabila diletakkan ada golongan ketiga, itu jelas sesat itu kan. Karena di dalam surah jelas ketika Allah bertanya kepada orang Islam itu kan, apa man kana mu'minan kama kana fasiqan. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Maka kafir ini perlu dipahami. Yang dimaksud kafir kufur itu adalah golongan yang ingkar pada Allah. Maka enggak ada dua golongan. Yang patuh, yang takwa, yang tengah-tengah dan yang ingkar enggak ada. Cuma beda kafir ini menjurus sehingga ia menjadi musyrik atau tidak. Kalau ia menjadi musyrik, maka orang muslim yang musyrik itu belum sudah keluar dari muslim. Maka sekiranya ia hanya kafir, dia masih muslim, tetapi ia telah sesat, telah keluar
daripada pemahaman sebenar, maka dia belum sampai tahap yang musyrik, di mana dosa-dosa musyrik ini tidak diampunkan Allah. Dosa-dosa lain itu masih lagi bisa mendapat syafaat daripada Rasulullah. Boleh pahami apa yang kutarakan ini ya? Bukan sehingga dia keluar menjadi golongan musyrik, di mana musyrik langsung tidak diampunkan Allah. Gitu ya. Tolong teruskan itu. Terima kasih Ustaz. Dari Lokatawa ada kurang jelas dari jawaban dari kita. Jelas Bang. Alhamdulillah. Ini aja sebagai pembelajaran agar berhati-hati gitu dalam mengedepankan rasionalitas pikiran gitu kan. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Gurunda air lainnya. Aku izin dibawa dulu ya. Bapak Ketawa dibawa lagi, Bapak udah naik, udah menjadi narasumber. Bapak hari ini Pak, nggak boleh lagi turun ya. Betul Bapak. Sebenarnya gini Bang Lokatawa gini ya. Malu aku sebab Abang Hasan itu mahir dia mau nyari Ketawa gini sebenarnya. punya Abang Hasan ini. Kedudukan Firot itu ada. Kalau tidak ada ngapain para sahabat bertanya kan gitu. Iya, jelas itu kan. Iya, itu tadi makanya dari tadi saya sebenarnya sudah menyatakan bahwasanya sahabat sebelum Bang Lokatawa bertanya, para sahabat sudah bertanya gitu. Nah, terlebih dahulu apa itu jembatan jahanam, misteri jembatan jahanam, wahai Rasulullah. Nah, situ para sahabat bertanya. Jadi kedudukan jembatan Sirat itu memang ada gitu loh. Lanjut. Bang, teruskan. Ya kedudukannya gini ya. Sebenarnya kedudukan jembatan Sirat itu adalah min bil ghaib. Nah, itu beriman kepada hal yang ghaib. Itu aja sama hari kiamat. Di antara manusia ada juga, jangankan paham Mu'tazilah, manusia juga ada yang tidak percaya hari kiamat itu hari kiamat itu akan terjadi. Nah, sebagaimana Allah telah menyatakan hari kiamat itu akan dibangkitkan manusia yang tulang belulangnya akan dikembalikan seperti semula. Nah, itu jari-jari mereka, tulang belulang mereka akan dikembalikan seperti semula. Nah, itu dia. Nah, mereka tidak paham, tidak akan beriman juga. Nah, ketika hanya penegasan hanya sebuah kata-kata gitu dia. Jadi sama paham Mu'tazilah itu ya seperti itu dia. Nah, paham Mu'tazilah itu sama seperti halnya seperti kedudukan Al-Quran, apakah dia kalam, apakah itu kalam atau itu ciptaan. Nah, itu ada yang menunjukkan sebagai ciptaan, ada yang menunjukkan sebagai sifatnya. Nah, itu dia. Paham Mu'tazilah ini adalah paham secara rasional. Lanjut. Gitu kan. Maka mencetuskan pada perdebatan. Teruskan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu awal. Banyak perdebatan nih kalau dikirim ke Mu'tazilah ini kan. Tetapi ada yang benar. Mengikut pemahaman mereka itu yang diterangkan secara terus seperti yang dikatakan waib. Ada yang menjabarkan waib itu seperti jin, seperti iblis, seperti malaikat,
ada menyabarkan demikian. Tetapi itu gaib, tetapi itu bukan gaib yang jelas. Gaib sepenuhnya. Ketika menyatakan bahwa kul gaib itu gaib sepenuhnya itu Allah, surga, neraka. Gaib sepenuhnya ini membawa arti bahwa selepas kita mati baru kita bisa ketemu. Tetapi jin ini istilahnya gaib, tetapi ia hanya diletakkan tabir. Ketika manusia orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan kelebihan kasyaf, ketika hidupnya dia bisa melihat itu kan, jin golongan ini istilahkan gaib. Itu maka ini dikaji, ada yang benar, ada yang enggak benar. Bukan semua pahaman Mu'tazilah itu langsung enggak benar enggak. Boleh paham ya. Tetapi yang bahayanya yang enggak benar itu yang lari daripada pahaman sebenar Islam itu yang bahayanya. Yalah Gurunda. Terima kasih Ustaz. Saya udah mulai memahami gitu kan. Lanjut kawan-kawan, apa ada yang mau bertanya kepada Ustaz kita? Ada banyak sih Ustaz kita. Sama Abang Hasan Gurunda aku ini lagi belajar ini. Ya. Ada kiai kita kok. Kiai Munte ini bisa menjawab apa saja. Dia sudah kepenuhan ini. Gimana tuh? Apa pertanyaan? Ada pertanyaan apa pertanyaan? Ustaz Munte. Kalau kata manggil Ustaznya kayak gitu ya Bang. Gitu Bang. Perasaan kebaik aja lah Ustaz Munte. Ya, dilanjut kata. Ini nggak pandai itu, sebab itu nggak jadi ustaz itu nggak pandai. Jika mau langsung berbicara itu kan. Abang Hasan ini pintar dia, pandai-pandai narasi dia itu. Tetapi sekiranya ada permasalahan yang mana yang kau tahu bisa dijawab. Kalau sendiri mau bernarasi nggak pandai itu. Lanjut. Aku dengar aja. Oke ya. Karena Ini Kiai Munte. Ini ada pertanyaan ini. Itu jelaskan surah Maryam ayat 72. Kiai Munte. Tentang Isa ya. Iya. Coba dia jelaskan. Mungkin sama bisa mewakili aku. Sama saya lagi sih. Aku nyimak dulu saudara semuanya. Aku juga ingin ilmu, Ya ini suka betul melempar. nih ilmunya tinggi kalau dia kan mengkaji itu kan. Kalau kita ini muslim dari lahir itu ilmunya kurang dibandingkan dengan itu. Itu jelas itu. Tak apalah begitu abang ketawa karena begitu. Selama perjalanan malamku ya aku sebenarnya sih dalam ilmu ini cuma alhamdulillah yang terpenting saya menerapkan di dalam kehidupan Iya justru yang menjadi guru di sini justru Kiai Munte. Iya. Jadi memang malah dari aku tadi ada mau bertanya sedikit cuman menjadi luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada ustaznya tadi ya.
Ada ini Ustadz Monte. Ada Monte. Ya. Kiai aja lah Kiai Monte. Assalamualaikum Kiai Monte. Monitor Kiai. Ada yang mau ditanyakan tuh. Aduh Bang Monte. Alhamdulillah. Ada ya. Enggak. Biasa kan Ustaz kan selalu membawa Maryam 71 kan. 71 apa 72? 7172. Gitu Bang, maksudnya gini, tolong dijelaskan dulu biar kita diskusinya nanti kalau ditanyakan kita bisa jawab dengan tepat gitu Bang. Karena mereka selalu bawa narasi itu yang 71-nya kan. Ayolah yang senior. Bang Armada ya, tentang iya 38 lagi. Tentang surat Al-Maryam ayat 72 ya. Dari 71 sampai 72 aja Bang. Biar bagus. Ya, memang biar jelas kita harus membacanya dari 71 karena pemahamannya letaknya dari 71 ke 72. Karena di situ ayat yang sering dipelintir oleh pihak sebelah atau Oten atau Nasrani atau non-Muslim kan. Nah jadi di situ memang jelas ayat itu menjelaskan tentang di mana. Coba ada pelanggan pula, dilanjutkan dulu, Pra. Ya, lanjut. Saya belum sampai itu abang-abang Waki. Saya nyimak dulu sumpah tidak ada. Saya nyimak aja dulu. Sudah disampaikan tadi sama Alaf ini masih dalam tahap pembelajaran. Nah, sedangkan gurunya kan Kiai Monte. Masa? Aku share ke Buya dulu ya. Ini udah tuntas belum nih AG atau masuk neraka temanya nih? Saya terlambat datang ini. Gimana nih? Udah tuntas belum nih? Datang atau masuk neraka itu judulnya. Temanya. Baru masuk saya nih. Nyimak. Ini yang terkait yang disebut dengan kaum sebelah di Maryam 71 abang. Ya, mereka menganggap bahwa dalam ayat itu dikatakan setiap umat muslim itu akan mendatangi. Ketika dikalimat atau kata mendatangi itu dianggapnya akan masuk ke dalam neraka. Begitu. Sehingga kata mendatangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. ada mute. Bagaimana tadi penjelasannya? Lupa. Maaf, Abang sebentar menjelaskan masa memberikan salam. Maaf ya Bang ya. Tapi yang memotong itu menjelaskan. Ya, oke. Menurut aku malam ini kita penginjilan aja. Baik. Kalau gitu penginjilan. Apa temanya? Ganti. Jadi gimana nih? Mendatangi atau neraka? Mendatangi ya. Jangan salah persepsi yang ini yang melihat. Iya, jangan salah resepsi ya.
Jadi kalau lewat rumah Bang Alke berarti mendatangi apa melewati? Tuh. Tolong dijawab. Mendatangi atau masuk, Bang? Ya, saya mau melewati rumah Bang Alke. Mendatangi atau melewati? Lewatin. Nah, itu dia. Jangan nanti di framing lagi. Katanya masuk dulu, kita dicuci, dicelup-celup, habis itu keluar. Gitu. Iya kan? Gimana itu? Sebenarnya yang bisa menjawab itu Kiai Munte. Bang. Ada Ustaz Hasan. Assalamualaikum Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Cuman gini ya, sederhana gini. Saya datang ke sekolah, apakah saya masuk ke dalam ruang sekolah? Itu dia tuh. Benar Ustaz ya, itu dia Ustaz. Mendatangi masuk ke sekolahnya tadi itu. Nah ini nih. Ini dia. Jadi gini ya, sebenarnya tidak ada kata masuk di situ gitu. Oke. Dalam konsep psikologis atau konsep filsafatnya, mendatangi itu ada dua perihal. Mendatangi karena rindu atau mendatangi karena memenuhi undangan. Dua hal itu berkonsultasi dengan dokter di mana dokter itu Dilanjut Bang Kiai Munte. Lanjut. Kenapa Mio tuh? dalam konsep agama lebih lain lagi. Ini dalam konsep ke analoginya gitu. Ke analogi atau ke filsafatnya, ke ilmu, ke pikiran saja tadi penerangannya. Jadi di sini mungkin ada guru yang mau menjelaskan dalam segi persepsi mendatangi dalam segi agama mungkin ada gitu, karena saya kurang paham yang kesananya gitu Bang Alke. Mungkin ada dari guru-guru kita yang paham konsep. Nah ini tadi Kiai Dokter mana kata Munte tadi? Ada yang dokter sini? Dokter. Belum ada kayaknya. Apa Dokter Munte ya? Nah tadi narasinya Kiai Munte bahwa kita ini adalah masih murid beliau. Jadi beliau ini kan seorang kiai. Begitu Bang Mualaf ya? Iya betul. Cuman agak diralat sedikit. Kamus Dede itu mudah-mudahan malam ini jangan dipakai dulu. Iya. Munte pakai Dede di sini. Kepleset gak Ustaz Munte. Jadi Ustaz, mendatangi bukan berarti masuk ya Ustaz ya, Hasan ya. Mendatangi bukan berarti masuk ya. Ya gini, saya beri lagi analogi yang kedua. Saya mendatangi rumah sakit. Apakah saya menjadi pasien rumah sakit? Nah. Benar. Bisa aja besuk ya Ustaz ya. Bisa aja besuk. Mendatangi belum tentu menjadi pasien rumah sakit gitu. Saya mendatangi rumah makan. Apakah saya masuk makan? Nah itu. Kan belum tentu kan. Nyuci piring bisa, ya kan? Memandang juga bisa. Iya betul. Kiai Munte ke pondok pesantren. Apakah Kiai Munte mengajar sebagai kiai? Jadi jangan framing ya. Jangan framing kita mendatangi celup katanya kita. Waduh, bahaya kali. Mengerikan kali rasanya. Coba. Mendatangi artinya mengapa? Pertanyaannya lagi Ustaz, ngapain datangin katanya? Tuh, ada lagi tuh pertanyaan Ustaz. Kadang-kadang kita kayak melawan yang nanti kan juga Ustaz, kadang-kadang ya kan? Coba.
Mendatangi ngapain datengin, jauhin aja katanya, udah tahu neraka. Oh. Iya Ustaz. Jadi di antara murid-murid Kiai Munte, Ustadz Hasan yang paling cerdas, ada juga Ustadz Armada, Ustadz Lukatawa, ya kan, Ustadz Ikan Goreng, kemudian Ustadz Bangsa, masih lebih cerdas di antara kami kan. Ya, itulah murid-murid dari bukan sebagai apa seperti bahasa di audionya aja. Iya. Karena kita kan yang dididik oleh Kiai Munte tadi kan. Iya begitu kan. Kenapa ditambah lagi ada host adalah pelatih silat, iya kan. Silat apa? Silat lidah. Saya itu Bang Jamu. Kiai Munte. Oke, kawan-kawan mungkin saudara-saudara ada yang masih mau diajukan pertanyaan, silakan. Jadi ini lebih serius. Bagaimana Kiai Munte? Sekali lagi yang bertanya, menguji murid-muridnya nih. Silakan Kiai Munte. Oke, aku akan menguji kalian tentang sunnah yang mendekati wajib, tentang doa iftitah. Menurut pandangan kalian, gimana persepsi kalian ini tentang doa iftitah tersebut dalam sholat? Saat kita sholat, coba bisa dijabarkan. Izin, sebelum Anda bertanya kayak gitu, Anda harus paham dulu, Anda harus memberikan arahan penjelasan seperti apa yang Anda mau. Orang bertanya karena ada dua hal. Satu, karena ingin menilai seseorang. Satu lagi karena tidak tahu dia. Nah, di sini aku golongan yang tidak tahu. Tidak tahu, tapi Anda memberikan pertanyaan seperti itu. Berarti Anda sudah sedikit banyak Anda sudah tahu. Iya, sedikit banyaknya sudah tahu. Makanya sedikit banyaknya Anda sudah tahu. Itu coba tolong Anda jelaskan dulu. Maksud dari pertanyaan Anda itu seperti apa? Maksud dan tujuannya kemana? Gitu. Silakan. Tadi kan menyuruh saya untuk bertanya. Jangan dialihkan lagi dulu. Masih sesuai dengan pertanyaan itu kita dibilang cacat ini murid-murid Anda masa sih dibalik seperti kepada guru nggak bisa sih. Kami ini kan murid. Guru mungkin bisa membela saya. Jangan lari Anda loh. Tadi pernyataan itu keluar dari mulut Anda loh. Oke. Saya akan menjawab dengan narasi saya. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan tempat digantung. Tuhan tempat yang digantung. Tuhan itu hanyalah tempat kita bergantung kepada apapun yang kita inginkan, apapun yang kita amalkan. Tempat kita bersujud, tempat kita meminta. Bukan malah Tuhan yang digantung. Nah, gitu Bang MN mungkin ya. Pembahasannya itu dari tadi loh. Sebentar. Kira-kira menurut Munte ada Tuhan digantung apa ya? Mungkin kita bukan menjelek-jelekan atau mengejek-ngejek pemahaman sebelah. Dari secara akal dan logika kita berpikir, secara kolbu dari hati. Apa mungkin Tuhan itu digantung untuk menebus dosa kita yang ini? Apa namanya narasi Anda tuh sudah di luar dari pertanyaan Anda sebelumnya. Iya. Jadi jangan muter balik kayak Oten juga Anda tuh. Pertanyaan Anda apa tadi ditanya untuk jelaskan ini Anda putar. Iya, Abanda Kiai Munte sekiranya supaya tidak monolog nantinya lebih baik kita ke Al-Quran sendiri kan. Di mana pedoman hidup kita. Ayo tadi anunya di tanda kepada ustaz kita yang lain. Silakan.
yang tadi dia tanya tentang doa iftitah mungkin Bang Ikang bisa menjelaskan biar saudara-saudara kita lebih paham tentang ini wajahku wajah ilahi samawati wa fil ardi. Mungkin juga saya bisa lemparkan ke Abanda Armada ya. Tapi sebelum itu pada saatnya doa iftitah ada doa wajib yang dibaca oleh umat muslim ketika hendak mengawali salat fardu maupun salat sunnah. Bang Ikang, setahu saya maaf nih interupsi ya. Setahu saya itu sunnah tapi udah mendekati wajib. Setahu saya yang saya simak dari narasumber yang ada itu setahu saya. Tapi kalau sabar, Anda katakan itu sunnah yang mendekati wajib, berarti Anda kalau sholat tanpa membaca doa iftitah itu juga tidak ini, itu sah sholat Anda. Menurut sebagian ada yang mengesahkan Bang, jangan menurut sebagian. Itu pertanyaan Anda, makanya dibalik bertanya kepada Anda sholat tidak membaca doa iftitah, sah atau tidak? Sholat Anda. Jangan kita sama muslim bertanya kan jadi gini. Jadi bingung. Justru pertanyaan Anda itu dari saudara-saudara yang mendengar dari premi. Itu pertanyaan Anda. Maaf. Makanya jangan buat pertanyaan yang nanti jadi premi orang. Bukan kalau itu nggak jadi premi. Makanya manusia yang jahat itu mulutnya, ya. Perkataan yang keluar dari orang menjadi premi. Di sini kan narasinya kita sama muslim. Ya kan, benar kita akan saling belajar dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Kalau kamu bilang premi, tadi aku ada narasikan tentang Tuhan orang lain yang digantung. Aku kayaknya setuju di situ. Bagian dari kaum yang ada gitu loh. Anda sudah salah. Seperti itu kan salah orang. Diskusi di komal yang lain saya nyimak loh Anda menyerang muslim juga. Bisa mau bertahan. Saya juga semalam saya ada nyimak Anda dengan siapa tuh menyerang muslim, paham kau? Siapa yang menyerang muslim? Di mana? Saya ada nyimak. Ya di mana? Saya tidak bodoh. Anda menyerang muslim semalam di komalnya siapa tuh? Di mana coba sebutkan? Makanya Tunggu. Dia masih bilangnya. Enggak pernah menyerang muslim. Jangan semalam Anda di komalnya sahabat saya ingat. Ya Amir yang itu masalah serius malam. Yang lain video dia seakan-akan dia memainkan sahadat gitu ya. Wajar dong aku menyerang orang yang baru mualaf. Jangan kau fitnah, jangan kau susah orang yang baru mualaf hari. Wajar dong aku bilang seperti itu. Karena di situ si muslim itu aku membawa dia dia sama pasal ini dia mengajar saya. Dia sudah paham tentang Islam. Anda tahu orang yang baru mualaf 4 hari, apakah dia sudah tahu tentang Islam? Tidak tahu. Itu banyak ya. Sekiranya yang baik itu sama Gus sekali balik mengasihi hidayah ini dan saling benar-benar kebaikan saudara. Artinya saudara sekiranya ingin Siapa apa yang maafin dan yang kemarin itu Jangan sampai kamu kayak memfitnah aku di depan orang lain ya. Coba jangan Anda sebenarnya Anda juga masa orang yang baru mualaf 4 hari. Sudah nama aku saya dengan hormat sebagai saudara. Yuk, hati kita bersatu meneguhkan ukhuwah Islamnya. Iya, jadi pada kesalahpahaman mungkin
sifatnya manusiawi. Ya, saudaraku. Ayo, Bang Alki, Ustaz bahas dilanjut. Silakan. Dilanjut. Mungkin MM ini mungkin miskomunikasi aja mungkin gitu loh. Kalau ada Baik. Nanti tabayun dulu. Saya nanti yang dengan kawan-kawan yang lain mau cross check itu gimana karakter orangnya. Siapa si oknumnya tadi yang tertuduh tadi. Jadi untuk saat ini perdebatan itu atau perselisihan tadi dah disudahi dulu. Tidak apa-apa, kita lanjut yang tausiahnya. Silakan Ustaz. Waduh, kok mute semua? Belum itu, Ustaz. temanya menarik. Apa itu? Nanti temanya menarik. Ini Apa temanya? Ya, mungkin temanya kalau menurut saya maaf apabila Ustaz kalau salah. Allah sesembahan orang muslim. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang kali ya. Begitu bisa? Nah, itu mantap tuh. Ini kan kata-kata kita pasti mau saya temanya. Boleh. Lanjut dengan pertanyaan. Boleh. Sambil di-share ya. Share tadi juga komalnya sedikit goyang dibantu tet-tetnya. Dan ingat kita menggunakan durasi ya supaya tidak terlalu lama. Mungkin sekitar 40 menit lagi. Monggo Ustaz. Silakan. Mungkin ada dari kawan-kawan menurut tema di atas bisa ditanyakan atau mungkin Ustaz bisa memberikan tausiahnya. Ya. Anda tadi itu apa saya tidak perhatian? Udah bang. Siap. Apa itu? Diskusikan dulu itu apa nih temanya di bawah. Mungkin saya nggak bisa tahu umur saya kapan, tapi sekarang ini saya masih bisa memberikan apa namanya menengahi supaya jangan Siap. Umur kita nggak tahu. Besok mungkin sama bisa lagi menyampaikan semuanya. Siap. Silakan. Lanjut. Tenang Ustaz. Atau ada opsi yang lain? Silakan. Ustaz Tigang. Ayo. Jadi mungkin tema ini menurut guru-guruku gimana? Ya kalau merasa ini kurang apa diluruskan saya silakan. Sepakat. Ayo. Terima kasih Bambang. Selamat malam saudaraku. Sepakat dengan tema ini saudaraku? Sepakat abang andaku. Terima kasih saudaraku. Saudaraku Merong sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Bang mungkin saudaraku sepakat dengan tema ini?
Saudaraku Munte, monitor. Bangun deh sudah ini bang. Ada. Sepakat dengan tema ini. Bang Alhamdulillah sepakat. Iya, awal terakhir saudaraku sepakat. Sepakat Bang. Iya, silakan saudaraku bahas diberikan narasinya. Sepakat, insya Allah sepakat. Alhamdulillah, saudara. Iya, jadi kalau ada saudara Rizky di bawah yang mau naik, silakan kita diskusi kita diskusi bawa data masing-masing, kita makan adabnya, tinggalkan penghujatan di antara kita bedah dua Alkitabiah, Bible versi Al-Quran, di mana Allah sesembahan orang Islam. Silakan. Izin Bang, ada Abang Isa di bawah, saya turun izin naikin Abang Isa di bawah. Saya nyimak di bawah. Ada Abang Isa di bawah nih. Yes. Abang izin ya, ada Abang Isa. Aduh, udah diturun duluan siapa nih? Armada yang turun. Ya, lanjut. Ya, dilanjut Bang. Lain kali jangan pernah punya narasi muslim menyerang muslim, itu nggak baik. Itu pesanku. Iya, udah. Muslim di sini. Udah lah Bang. Ini penyebar fitnah, ini manusia munafik enggak suka. Bisa dengar saya enggak? Saya sudah diam, abang masih diam. Dengar saya enggak? Maaf guru semua maaf. Lanjut. Tema. Maaf. Dilanjut. Istighfar. Silakan Hasan. Saya lagi makan maaf ya lagi makan. Ya. Ayo Kang, mainkan. Kalau lagi makan Ustaz. Iya. Gini. Tadi dengeran ribut yang enggak segini ya. Janganlah selalu membenarkan diri sendiri. Janganlah selalu menyalahkan seseorang. Itu aja sih. Gini sih ya. Kita kembali kepada yang disampaikan oleh Allah. Ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tolong-nolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-nolonglah dalam perpecahan atau dalam permusuhan. Nah, itu dia. Nah, itu sih makanya gini ya. Salah itu sifatnya, salah itu adalah fitrah manusia. Fitrah tidak ada yang lepas dari kesalahan gitu ya. Ulu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh keturunan Adam itu memiliki kesalahan, tetapi sebaik-baiknya kesalahan adalah mengakui kesalahannya, yaitu bertobat dan bertobat. Nah, itu dia. Jadi nggak usah kita saya benar. Nah, dia yang salah, nggak. Makanya saya gini ya. Saya sempat berpikir diskusi ini tujuannya apa gitu. Tujuannya apa sih gitu. Karena ada yang bertujuan ingin menyatakan dia yang paling hebat. Ada yang bertujuan diskusi untuk menjatuhkan seseorang. Jangan, nggak usah jauh. Itu aja sih ya. Itu aja saran saya. Jadikan kita di sini seseorang yang tidak kenal menjadi kenal. Seseorang yang tidak pernah ibaratkan silaturahmi walaupun tidak kenal menjadi kenal. Nah, itu dia silaturahmi itu kan di sini kita betul silaturahmi. Kita tidak kenal menjadi kenal. Kita tidak saling sapa menjadi saling sapa. Nah, itu dia.
Jadi justru jangan menjadikan permusuhan gitu loh, jangan gitu. Saya sempat vakum untuk memikirkan itu apa tujuan saya. Nah itu dia, innama a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan kembali kepada niat. Nah itu ya. Jadi kita itu apa sebenarnya kalau kayak gini kan gitu ya. Enggak, justru nanti jadi gambaran sesuatu sesuatu yang bisa diolok-olok. Nah itu muslim sendiri terpecah gitu loh. Nah itu saja yang mau saya dudukan. Lanjut kalau memang ada yang mau ditanya. Sudah begini ya. Izin Ustaz, izin coba ada di sini. Ya, kalau memang ada salah orang ini berdua, saya atas nama saya, atas nama Munte, dan atas nama MN. Munte minta maaf sama MN minta maaf sama Munte. Atas nama saya ya, jadi clear. Maaf aku harga diriku tinggi Bang Ikang, maaf sebelumnya karena aku tidak pernah merasa menyerang muslim. Kalau dia ada membuktikan bisa membuktikan kalau aku menyerang muslim, bolehlah aku meminta maaf di sini. Tapi selama Abang Alke atau Abang yang lain kenal aku pernah nggak menyerang sesama muslim. Bolehlah Bang MM membuktikan karena aku di sini kan mendebat agama sebelah. Jadi kalau dia bilang aku menyerang sama muslim, aku jujur aku kurang terima itu. Mungkin aku memaafkan, tapi hati kecilku mungkin kayaknya nggak berani. Kedua kita yang hormati yang kita itu ya. Saya saudara bagiku itu. Yang dalam bagi kalian. Ini saudara yang namanya kesilapan itulah sifat manusia. Tidak lupa kita di situ. Makanya kita di Al-Quran disebutkan bahwa kita harus mengasihinya, saling mengingatkan dalam baik-baik. Anda ya kan. Terus ketika nanti saya silam, kira-kira bisa menemukan saya, luruskan saya, mengingatkan saya. Inilah pentingnya saya menengahi dan merangkul kalian berdua supaya kelak hilap guru-guru semua lah yang saya akan betul Bang Ikang terus Bang. Aku bukan membela diri atau apa, tadi kan narasi Bang MM tiba-tiba bilang aku ini seorang yang suka menyerang muslim gitu loh. Aku pengen datanya karena bukan sehari dua hari aku bermain aplikasi ini, karena udah sering aku bermain aplikasi ini. Kurasa dalam silap-silapku nggak pernah menyerang sama muslim. Adapun beda pemahaman aku bagusan aku turun gitu daripada aku melanjutkan. Jadi kan begini aja Bang Munte, atas nama Bang En saya minta maaf ya. Bahwa Bang Munte saya minta maaf. Kemudian Bang En atas nama Bang Munte saya meminta maaf. Cukup ya? Udah ya? Aman ya? Ya. Ya udah Bang MM. Monitor Bang MM. Ya siap. Saya jauh dari perangkat ya baru dengar. Ya gimana? Jadi gimana apakah kita saling memaafkan aja? Itu dari Abang. Saya orangnya oleh Allah. Abang Alkait tahu saya, Abang Hasan tahu itu guru saya juga. Saya orangnya pemaaf. Mungkin abang miskomunikasi aja, mungkin abang salah orang. Aku nggak pernah menyerang muslim loh Bang. Masih panjang lagi. Itu berarti tadi panjang lebar. Kalau abang minta maaf, kita sama-sama minta maaf. Kalau masih lanjut hari ini juga tinggal semua dunia TikTok ini kalau para masih berkeras di sini. Tapi ini bener ya. Tolong
gini ya, ketika saya penutup mungkin saya akan menyatakan saya akan bilang gini, ada pun kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Apa sih beratnya? Itulah gitu ya. Padahal kata-kata saya belum tentu salah gitu. Nah, jadi sebenarnya kita gini sebenarnya. Bang gini ya. Seandainya nih saya sebagai Bang Munte. Saya sebagai Bang Munte, saya minta maaf kalau memang perkataan saya ada yang salah. Nah, itu saja, nggak apa-apa. Seandainya perkataan saya ada yang salah, mungkin bisa jadi perkataan itu salah waktu didengar siapa yang menyampaikan atau memang benar-benar disampaikan. Nah, itu dia. Jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa sih. Saya juga sering minta maaf kalau memang saya mau keluar, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, padahal kata-kata saya belum tentu salah, kan gitu. Jadi kedudukan minta maaf itu bukan menyatakan bahwasannya diri kita benar-benar salah. Lanjut. Oh iya, izin Bang. Tadi Abang Alkai mengatas nama minta maaf kepada Abang Munte. Abang Hasan juga atas nama minta maaf kepada Munte. Mungkin ada isu belum selesai ya, saya juga mau minta maaf sama Bang Eben ya. Sebelum kita Bang. Komunikasi aja gitu Bang. Mungkin aku yang salah di sini. Siap. Tadi kan Abang Alkai sama Abang Hasan sama tadi kan mewakili saya juga. Jadi dari mulut saya sendiri langsung meminta mohon maaf ya Bang ya Abang Munte. Walaupun mengurangi rasa apa yang ini lah, pokoknya aku juga minta maaf. Mungkin kita di situ spot jantung kita anggap spot jantung, kita mencoba spot jantung aja. Jadi kita maaf Abang Munte mungkin baru kenal nama akun saya yang ini Bang. Saya Nairo Bang. Kurang tahu aku nggak pandai belajar nama. Mungkin inilah yang sekarang ya Bang. Siap. Oke. Berarti saya auto ini ya. Apa istilahnya? Top koin ya. Top koin. Jangan. Saya lari. Abang tahu saya lari. Makanya saya sudah niatkan tadi yang saling memaafkan itu dapat koin. Terus saya top up dulu. Kalau ini terjadi lagi sama siapapun jangan harap dapat koin. Syukran. Kami semua mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih semuanya dapat saling memaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Hampir selesai duduk di sini. Saya mau nambahin Ya, monggo Ustaz Bang. Ya, bahwa di sini tidak ada salahnya, bilang itu salah. Ya, tidak ada salahnya. Bilang ada salahnya. Dan semuanya bilang ada yang salah saya ya, clear semuanya. Makanya saya bilang sekali lagi, kalau kita bercanda, kalau bercanda ya di momen ini jangan ada peran. Ada yang salah. Paling memaafkan itu lebih baik. Ya. Terima kasih sama FN seperti lagi terima kasih. Oke, lanjut. Nah, berhubung waktu kita sudah masuk ya. Apa mau dilanjut silakan atau mau bagaimana? Saya monggo Ustaz. Saya ingin menyampaikan sedikit ada hujah orang-orang Kristen biasanya gini ya.
kaki Allah di atas neraka. Ada sebuah hadis menyatakan. Nah itu gini ya, yang harus dipahami dalam pemaknaan bahasa Arab itu ada dua. Nah, baik itu secara syair maupun secara tidak syair. Nah itu dia. Di dalam bahasa Arab itu ada dua di dalam pemaknaan, itu makna majazi sama makna hakiki. Apa itu makna majazi? Yaitu makna yang bukanlah makna yang sebenarnya. Apa itu makna hakiki? Makna yang dikembalikan kepada makna yang sebenarnya. Nah gitu. Sama seperti di dalam surah Ad-Dukhan bahwasanya ketika langit menangis. Nah, padahal Allah menyatakan pada waktu itu manusianya yang menangis melihat keadaan Firaun, menangis Firaun. Nah itu dia. Nah, gini, ada yang menyatakan bahwasanya kaki Allah di atas neraka. Yang harus dipahami bahwasanya ada sebuah hadis bahwasanya Allah telah menyampaikan dan masing-masing surga dan neraka keduanya harus dipenuhi. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga sesungguhnya Allah tidak menzalimi satupun dari makhluknya. Nah, berarti kedudukan maksudnya kaki Allah di atas neraka itu artinya adalah baik neraka maupun surga harus dipenuhi. Nah, maka Allah menyatakan kembali, apakah ada yang manusia lagi, apakah neraka itu sudah penuh? Kepada ditanya kepada malaikat. Nah, maka jika sudah penuh, maka Allah ingin memenuhinya kembali. Nah, jika neraka itu belum dipenuhi, nah itulah makna yang disebut kaki Allah di atas neraka. Jadi harus paham ya. Jadi jangan sampai kita lepas dari namanya Al-Quran dengan hadis, ya. Jadi jangan sampai kita lepas Al-Quran dengan hadis. Itu kedudukannya yang saya mau sampaikan. Nah, ada yang menyatakan bahwasanya juga di dalam surat Nah, ada yang menyatakan bahwasanya di dalam surat Al-Qalam nomor 42, Yauma yukshafu an syakin. Nah, yang mana pada hari itu, pada hari betis disingkapkan. Nah, ini dinyatakan bahwasanya Allah ini memiliki betis. Nah, harus dipahami yang disebut yauma yukshafu an syakin adalah mahwa yauma yukshafu an syakin, maka yang disebut adalah yaumal qiyamah ma yakuna fihi minal ahwal wal zalazil wal bala'i wal imtihani wal umuril izam. Nah, itu harus dipahami. Kedudukan yukshafu an syakin adalah pada hari kiamat akan terjadi kengerian di dalamnya, terjadi gempa bumi, musibah, ujian dan hal-hal yang besar yang akan terjadi. Maka pada hari itu maka selanjutnya mereka akan sujud. Nah, mereka akan semua akan sujud kepadanya. Nah, di situ dia. Jadi yang disebut betis itu adalah bukan makna yang sebenarnya. Nah, itu juga. Jadi kita harus paham ya. Jadi jangan sampai kita ikut framing dengan penyampaian dari OTN, itu dari Kristen. Jangan sampai kita jangan sampai kita kena ke dalam framingannya gitu. Nah, kenapa? Di dalam surah Asy-Syura ayat 11 menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nah, itu dia. Maka ada sebuah hadis menyatakan
Para sahabat bertanya, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Nabi Muhammad menjawab, iya, sebagaimana kamu melihat bulan ketika terang benderang. Ketika terang benderang, berarti tidak ada penghalang. Nah itu, tidak ada penghalang. Maka ketika itu Allah akan memperlihatkan dalam bentuk yang tidak pernah dilihat oleh manusia itu sendiri. Nah itu dia. Jadi kita harus paham ya, ketika orang Kristen itu bernarasi jangan sampai terjebak itu saja. Jadi itu tambahan dari saya supaya kita sama-sama paham dalam penyampaian. Lanjut. Ya, terima kasih Ustaz Hasan. Gimana ini Abang Alke, apakah masih ada waktu gitu? Silakan. Ya, ada yang mau disampaikan silakan dilanjut dulu. Mengenai saya ingin bertanya ya Ustaz ya, mengenai di luar negeri gitu kan banyak hujatan mengenai Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mohon maaf ini kata-katanya. Kata-katanya begini ya. Allah adalah pemimpin para dewa suku Quraisy. Nah, kalau menanggapi hujatan mereka yang begitu bagaimana Ustaz? Nah gini dia. Apakah Allah itu kedudukan baginda Tuhan orang Quraisy? Nah, maka ketika Nabi Muhammad berhadapan namanya orang Quraisy Arab, ketika turunnya surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Nah di sini kedudukannya ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan orang Quraisy Arab, orang Quraisy berkata, wahai Nabi, pada tahun ini engkau menyembah berhala kami. Maka pada tahun selanjutnya kami akan menyembah Allahmu, Tuhanmu. Nah, disinilah yang menyatakan perbedaan sesembahan orang Quraisy Arab dengan sesembahan Allah. Nah itu dia. Maka turunlah ayat itu. Lanjut. Ustaz mohon saya silakan saya mau bertanya begini, saya ini banyak offline-nya ya, saya terlalu banyak offline. Nah kebetulan besok mohon doanya insya Allah satu orang akan login. Ya insya Allah besok sehabis zuhur. Banyak yang bertanya Ustaz. Yang pertama dia tanyakan siapa yang paling layak kami sembah. Itu jelas saya jawab adalah Allah. Nah yang kedua itu mereka sering sekali melontarkan pertanyaan, siapakah yang patut saya jadikan sahabat dan keluarga saya? Orang yang seperti apa? Itu yang banyak Ustaz, tolong Ustaz. Untuk kira-kira apa yang jawaban yang pas untuk kita? Karena besok pasti banyak lagi pertanyaan. Cuma itu Ustaz. Oke, ini ya.
kedudukan Tuhan itu dinyatakan kepada Allah sudah benar. Tetapi apakah ketentuan teman-teman itu dinyatakan sebagai teman oleh Allah itu? Maka Allah menyatakan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu udwi wa aduwakum awliya'a talquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setiap sekutumu, sehingga kamu menjadikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang. Nah itu. Maka Al-Quran telah menegaskan jangan mengambil teman-teman musuh Allah sebagai teman. Nah itu. Tetapi Allah menyatakan kembali di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, itulah makanya kedudukan orang-orang yang bagaimana sebelum mereka memerangi ketika mereka tidak memerangi kita karena agama, maka kita harus berlaku adil ketika mereka tidak memerangi agama. Nah itu dia. Maka Allah ketika dalam Al-Quran tentang peperangan itu dinyatakan ketika mereka telah mengusirmu dari kampungmu sendiri. Nah itu yang dinyatakan cerita ketika memerangi orang-orang yang kafir. Nah itu sih. Jadi sebagaimana tentang Allah tadi sudah dinyatakan juga di dalam surah Al-Maidah ayat 55, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong hanyalah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya teman gitu. Itulah sebaik-baiknya penolong. Nah itu dia. Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Nah itu dia. Itulah sebaik-baiknya penolong. Nah itu. Tetapi yang paling utama adalah Allah, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Nah itu dia. Jadi Allah telah juga menegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 57 sebagaimana jangan mengambil siapa musuh-musuh itu kan gitu ya. Yang mana jangan mengambil teman musuh sebagai teman. Di dalam Al-Maidah ayat 57, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhuna alladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Yahudi atau Nasrani jadi pemimpinmu, atau orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum dan orang-orang kafir. Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Nah itu dia. Lanjut. Sallallahu alaihi Nabi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya sudah puas, mungkin sekiranya tinggal kafaratul majelis. Ada yang mau bertanya ini.
Tolong tafsirkan surat Maryam ayat 71. Silakan Ustaz. Tapi sebelumnya minum dulu Ustaz. Biar tidak serak-serak. Silakan Ustaz. Maryam 71 tadi kan saya sudah sampaikan ya. Sebagaimana Maryam 71 itu didudukan kepada siapa, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang harus dipahami adalah al-ikhtilaf wa rahmah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Nah, itu dia. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Kenapa saya dudukan? Supaya kita mendapat rahmat ketika mendengar seseorang yang menyampaikan sesuatu perbedaan. Nah, ini dia. Karena namanya al-ikhtilaf ya, banyak al-ikhtilaf di dalam penyampaian. Nah, maka di dalam Maryam 70 menyatakan, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, berarti ada yang disebut orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Siapa itu? Yaitu tadi, dan tidak ada pun seorang daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Sebenarnya gini ya. Di dalam Al-Quran itu menyatakan, saya lupa apanya. Ada yang menyatakan bahwasanya ayat itu adalah mendatangi atau memasuki kan gitu ya, masuk. Nah, itu mendatangi ataupun memasuki. Nah, itu dia. Tetapi ini bukan untuk kepada gini, yang harus dipahami, manusia ini bukan hanya semua muslim. Nah, kalau memang mau menduduki ini semua muslim, berarti kita harus yakin berarti kedudukan manusia adalah muslim sepenuhnya. Nah, itu dia. Tetapi kan tidak ada namanya orang Yahudi, Nasara, nah itu Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam. Nah, itu tadi. Jadi siapa yang mendatanginya? Yaitu tadi. Nah, Allah mengetahui siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu dia. Siapa itu? Contohnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 64. Sungguh Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala di neraka. Nah, berarti salah satunya adalah orang kafir. Nah, itu dia. Makanya gini ya, tidak ada di situ di mana datanya orang muslim itu masuk ke neraka, tidak ada. Nah, itu yang harus dipahami. Maka di dalam Al-Quran menyatakan, surga itu adalah balasan bagi orang yang beriman. Nah, saya lupa ya. Nah, itu. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dan orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dia. Itu sih. Jadi gini, sebenarnya ayat itu bukan kepada muslim sepenuhnya, bukan. Nah, itu. Kalau memang mau dinyatakan kepada muslim sepenuhnya, berarti hanya satu umat saja gitu. Sementara Allah telah menyampaikan, Allah itu membuat umat itu bukan satu kaum, satu umat, tetapi bukan hanya satu umat saja. Ada di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Aku tidaklah menjadikan manusia itu hanya satu umat atau satu kaum saja, melainkan bagi mereka yang akan siapa yang melakukan kehendakku. Nah, itu dia. Ada ayatnya itu. Nah, itu baik itu. Makanya umat di sini bukan kepada umat muslim aja. Nah, itu. Jadi ada umat-umat lain. Nah, itu. Nah, maka ada orang menegaskan laqad arsalna fi ummatin rasula. Nah, aku telah mengutus setiap rasul di antara umat-umat. Nah, itu.
Laqad nab'atsu fi kulli ummatin rasula. Nah itu dia, ada ayat itu menyatakan bahwasanya aku telah mengutus nabi-nabi di setiap umat. Nah itu dia. Jadi ada umat bukan hanya satu umat saja, tetapi ada lagi umat-umat yang lainnya. Nah itu dia. Itu sih jadi bukan kepada muslim itu yang harus dipahami. Lanjut. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada mungkin durasi kita ya. Kita sudah mencukupi dari durasi. Mohon Ustaz setelah minum doanya untuk menutup majelis kita malam ini. Silakan Ustaz. Saya mungkin untuk majelis penutupan majelis saya akan ambil kepada Akhi MN aja lah, Akhi MN maupun Akhi Munte, nggak apa-apa gini ya, supaya kita lihat dulu bahwasanya kita sudah membentuk silaturahmi. Tafadhal Akhi. Nggak apa-apa, Pak Ustaz Hasan. Nggak apa-apa kami dijadikan contohnya kan Bang MN. Nggak apa-apa kan? Siap. Abang Munte atas nama pribadi MN. Mohon maaf atas kesalahan dan kata saya kepada Abang. Maaf ya Bang ya. Sama Bangku, mungkin aku juga ada salah kata Bang. Aku yang minta maaf juga Bang. Siap. Oke. Nah, mute semua. Mungkin ada yang mau bernarasi, silakan. Bang Isa, Ustaz. Jadi mungkin saya narasi terkait tema yang tadi saya usulkan ya. Ini sebagaimana dijelaskan di Al-Baqarah 2 ayat 21 sampai 22 yang terjemahnya seperti ini. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi yang langit sebagai atap, dan dia turunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi ini persiapan tadi ketika ada saudara OP-nya naik, ketika mereka membantah adanya tema ini. Demikian. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunan-Mu dan bertobat padamu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian live malam ini saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah bareng. Coba ya Alvin ya. Coba naikin.
naikin. Coba naikin. Coba naik. Apa naik di Nur. Yang merah pencet yang merah. Udah begini. Udah naik. Menang. Keluar ya. Betul. Menang ya. Menang keluar ya. Naikin sih. Yuk kan kumpul. Nur. Dalam. Priwet hari sehat. Iya. Keluar ya. Apa? Kasih koin. Duit dana orang. Enggak ada. Orang Mimi. Kok turun Mimi? Belum. Main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngasta apa? Belum. Isin banyak banget. Isi daerah on cam. Ini ngomong beban nih. Kamunya gak kelihatan. Kameranya gak kelihatan. Iya, kelihatan. Enggak. Nomornya kayaknya. Cari kata Mimi, daftar nomor Indomie. Apanya? Budimu kata daftar nomor Indo. Oh iya. Teman kudu nomor itu kudu setai. Maksudnya itu aktif terus. Aktif terus. Alpi yang main. Tutukin nomor itu orang ini. Kamunya gak kelihatan itu. Kamu yang kameranya itu.
Isin merah kupi kok isin merah kacang kakek. Gak usah. Nganu nggak usah bahas di sini kalau nggak bahas telepon saja tuh. Sekarang keluarga Iya. Tuh. Ya udah kalau ini kita rubah kita kan apa ya lebih penting gitu loh. Ya berbagi info itu lebih penting banget gitu loh. Apa misalnya umpamanya sesu utawa saiki anak-anak orang sesu ngobrol. Insya Allah. Ya. Iya. Apa nih? Teleponnya terserah. Besok apa ntar jam malam ada turu. Ya, nyesek rasa halep. Kita sempetin telepon keluarga. Bener. Ya, apa Dewi betina. Nyesek saya apa yang coba. Itu berbagi informasi, harus cerita harus kumpul di rumah makan lo. Oh iya. Ya. Orang foto nggak tahu nah game kayaknya tanyakan game tidur sama berdua ya. Mawar. Ya wes sing saya dapat Ya, keluar ya udah. Ya wes sama-sama. Iya, mungkinnya keluar aja. Gua rasa gua tercerca. Alah itu enggak niat ya, itu dia itu enggak niat naik. Saya itu bisa. Itu lu gampang. Kita sudah bilang, itu kan udah hayat tarik. Di situ ada warna merah. Kenapa dia nggak tahu? Mustahil dia nggak tahu. Kecuali dia pakai kacamata hitam semua jadi hitam. Ya dia kan pinter. Enggak pinter. Yang memang Alvin. Mi, 10 bae ben aktif mi. 10 bae. Apanya? Koinnya 10 bae ben aktif. Sis. Arab tawe yang dana tukerake.
cocok karena Raisa. Suara mami nggak ada, nggak kedengeran. Hah? Ya udah turun kafe. Ora. Ngobras. Mau dagangan nggak Nur? Iya. Berdua. Hah? Lancar. Alhamdulillah. Ibu modalnya orang modalnya. Udah turun. Orang semut dulu, kira nggak semut dulu, kira semut dulu. Iya terus balik tempatnya mau tempat. Ya memang seperti ini. Mudah-mudahan ujian memang seperti ini sayang. Kayak mami, kayak Nur sama bekerja. Mungkin dia bercerita sama mami itu kan masalah jadilah ya modal yang seperti itulah ya, nggak puas sama modalnya kan. Jadi dia ada baik-baiknya juga ngomong sama ayah itu karena apa ya, ayah itu sangat merasa bahwa di keluarga di Jawa itu nggak ada orang laki-laki, nggak ada yang bina, nggak ada yang masih tahu caranya seperti itu. Jadi itu bermotivasi banget. Bermotivasi seperti apa sih? Kepingin banget apa yang ngasih saran gitu loh. Ngasih saran cara-caranya seperti itu. Tapi yang namanya orang belum tahu ya maklum lah itu semua itu jadi pengorbanan. Seperti itu pengorbanan memang harus semuanya ya pengorbanan tadi ya memang nggak seberapa sih teman-teman itu belajar lah. Besok kita nggak usah live. Jadi kita tuh mementingkan gini sayang. Nur kan punya anak 2. Sedangkan Nur nggak punya bakat apa-apa ya, nggak punya bakat apa-apa kecuali jahit seperti itu. Jadi kasih masa depan anaknya dia nanti. Umpamanya ibunya nanti itu nggak ada kerjaan gitu. Mumpung coba kita belajar lebih dari awal. Mumpung anak-anak dia masih kecil. Jadi waktu untuk belajar usaha itu masih panjang. Itu. Besok kita nggak usah kita ngobrol lagi seperti itu. Suara mami mana? Udah datang liftnya. Iya, liftnya ini jam 23.16. Kalau mau berangkat monggo. Mau rumah jam 12 monggo. Kalau satu kali ini maunya ya kasih dan sayang.
ini